membahas tentang bagaimana membuat gula semut rumahan. Jadi Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kita di channel Syekh Kemplu, channelnya Amburadul Gubrak Blosor, yang membahas tentang apapun itu tergolong. Syekh Kemplu akan membahas tentang bagaimana membuat gula semut rumahan. Jadi tanpa pusing-pusing nyari di supermarket swalayan mall, Anda bisa mempraktekkan sendiri. Syukur-syukur jenengan punya pohon kelapa di rumah, penek dewek, manjat sendiri, ngambil nira sendiri, masak sendiri, olah sendiri. Ya kalau ribet mah, yang penting asal tahu lah. Mudah-mudahan kali ini memberikan faedah kepada teman-teman semuanya. Oke, kenapa sih harus gula semut? Karena begini, gula semut merupakan salah satu alternatif atau mungkin bisa dibilang substitusi dari gula tebu, karena memang manfaatnya banyak, kemudian potensinya juga besar. Jadi gula semut ini potensinya sudah tidak hanya di pasar nasional, tapi sudah menyandak, sudah sampai pasar ekspor. Membanggakan kan, suatu potensi yang harus kita jadikan peluang atau jadikan kebanggaan. Oke, kenapa sih harus gula semut? Sebenarnya gula semut itu apa? Gula semut itu ya sama kayak gula merah. Jadi gula merah itu adalah gula yang dibuat berbahan baku nira, yang dimasak atau diolah dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Ada dua macam gula merah itu, gula cetak. Gula cetak itu ya berbentuk silinder, berbentuk cetakan patok, itu dari patok. Kemudian ada juga gula semut. Gula semut itu yang membedakan dengan gula cetak adalah karakter atau mungkin tekstur bentuknya yang lebih cenderung halus dan seperti pasir gitulah, kayak kristal. Nah, gula merah semut ini cenderung memiliki tingkat harga yang lebih tinggi atau mahal karena pemrosesannya justru memakan waktu yang agak lebih lama daripada gula merah cetak. Ya jelas, prosesnya lama ya otomatis harganya juga mengimbangi lebih mahal. Kenapa sih mahal? Ya karena itu, kalau digunakan untuk mengolah sesuatu masakan atau produk, dia mudah larut karena bentuknya sudah halus. Dan berikutnya, kalau gula semut itu juga tahan lama. Jangan Victor, jangan berpikiran ingat tahan lama di sini maksudnya lama dalam penyimpanan, karena berbentuk serbuk dan kadar airnya pun juga berbeda dengan gula cetak. Oke, nah gula semut pun sebenarnya tidak berbeda jauh dengan gula merah cetak dalam sisi manfaatnya, karena mereka memiliki kandungan nutrisi, diantaranya seperti vitamin A yang untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, atau mungkin vitamin C juga ada komposisinya, bisa menjaga sariawan dan mencerahkan kulit dari dalam. Jadi itu fungsi vitamin C. Kemudian mineral yang mudah larut sehingga memudahkan kita untuk metabolisme tubuh kita lebih lancar. Kemudian protein membantu regenerasi sel sehingga membentuk imun atau kekebalan tubuh. Jadi ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, ada mineralnya, proteinnya lengkap kan. Itulah dari sisi komposisi gula merah atau baik cetak maupun semut. Jadi manfaatnya banyak. Di sini akan kami beritahu caranya gimana membuat gula semut. Oke, jangan kemana-mana. Oh masih ada.
Ya, nih proses pemasakannya itu seperti ini. Ketika gula nira setelah disaring atau setelah diambil dari mayangnya, gulanya itu jangan terlalu lama didiamkan. Jadi kalau bisa ngambil langsung dimasak. Nah, jadi setelah diambil dan dibersihkan dulu, dibersihkan dalam arti di situ kan nggak mungkin dari wadahnya atau mungkin di atasnya waktu ngambilnya itu ada beberapa benda asing. Ya benda asing itu ya misalnya kotoran debu atau mungkin butiran-butiran pohon kelapanya atau mungkin ada daun yang ikut atau mungkin yang jelas bukan cor-coran. Kalau cor-coran bisa masuk situ berarti jangan dipikir, udah lanjut aja. Yang jelas harus dibersihkan dengan cara disaring untuk menyaring benda-benda asing yang harusnya tidak masuk ke dalam proses pemasakan. Nah selain itu juga kalau ada di nira itu kan ada buih-buihnya itu dilangin. Dilangin dengan cara ya pakai saringan tadi, bisa pakai saringan minuman teh itu juga bisa. Yang jelas jangan pakai baju bekas ASEAN, nanti gula merahnya bukan rasa gula tapi rasa kecut bau keringat gue. Oke. Ya setelah disaring dibersihkan bisa langsung dimasak. Bisa dimasak itu maksudnya setelah, pokoknya terserah mau masaknya. Yang bagusnya kalau tingkat kecil itu skala 2 liter 1 liter itu pakai wajan cukup. Nah masukkan nira ke dalam wajan, kita pakai wajan, kita masukkan nira ke dalam wajan dengan suhu kurang lebih sekitar 80 sampai 100. Ya nggak kober ngitung lah, yang jelas segitu panas, tapi sambil diaduk rata dengan putaran searah. Biar apa? Kenapa harus kita aduk? Biar panasnya merata, tidak hanya satu sisi yang kena panas dan di bawahnya tidak ngerak. Kan kita harus putar terus sampai pusing, sampai apa? Sampai panas, matang dan mengental. Dan ketika mengental pun kita harus tetap mengaduknya, mengaduk sampai nanti posisi gulanya itu mengeras. Nah setelah mengental keras ya udah nggak bisa diaduk lagi, dalam berbentuk warnanya juga berubah menjadi coklat. Kita gerusnya itu macam-macam. Kalau di rumah punyanya ulekan ya pakai ulekan, kalau pakai irus ya pakai irus. Syukur-syukur punya gerusan itu seperti yang dicontohkan ini, digerus sampai benar-benar halus merata, syukur paling maksimal halus. Setelah halus barulah kita ayak dengan ayakan sekitar 100 mes lah. Kita ayak, jadi kita ambili pakai skop kita ambili pakai alat, masukkan ke ayakan, diayak, dan hasil ayakan lah itu yang namanya gula semut. Nah silahkan digunakan, dikonsumsi. Mau buat campuran cendol, mau membuat bubur sumsum atau mungkin pemanis lain, gula semut itu sangat bermanfaat. Sekarang udah banyak yang digunakan untuk medang, bahkan ada beberapa yang mengkonsumsi kopi campurannya gula semut. Ya, selamat mencoba. Jangan khawatir, ini sangat mudah, tidak ribet, cuma dipanasin, diublek sampai ya butuh tenaga sampai ininya ngaspir yang gede, diublek terus matang, terus ayak jadi. Nggak perlu ke warung beli gula tebu, gula rafinasi, cuma gula nira semut. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen channel ini. Gubrak blosor. Assalamualaikum. Barokallah bagi yang udah menonton ya. Assalamualaikum.